Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Beliau membahas malam hari ini dalam Nasihat Diniyah sebuah bahasan tentang al-wilayat. Al-wilayat, kekuasaan yang memiliki kewalian atas sesuatu. Kewalian atas keluarga, atas anak, atau kewalian atas negara, atau kewalian atas anak-anak yatim atau anaknya sendiri. Adzal wilayat merupakan sesuatu yang sangat berbahaya. Dan ketika seseorang berkecimpung masuk ke situ, maksudnya bukan bikin selamatan, bikin tahlilan kalau ada begitu. Bikin taubatan, bukan bikin syukuran, bikin taubatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab menjabat suatu jabatan yang paling berat, yang paling pelik, yang paling menyulitkan. Makanya mukmin yang peduli kepada agamanya, mukmin yang peduli akan keselamatan dirinya, hendaknya dia menjauhi, menghindar sejauh-jauhnya dari kekuasaan, dari tugas-tugas kayak begini, menghindar. Kalau dia peduli, kalau dia sayang sama dirinya, kalau dia kesian sama dirinya, ayo cari keselamatan. Dan di antara al-wilayat tersebut ada juga kekuasaan sebagai pejabat pemerintahan, baik itu sultan, raja, ataupun juga presiden, atau gubernur, atau wali kota, atau menteri, atau apapun lah daripada tugas-tugas pemerintahan, berkuasa atas suatu wilayah. Kemudian juga al-qadha wal hukum, menjadi hakim ataupun menjadi mufti yang resmi ditunjuk oleh pemerintah, ditugaskan. Atau juga al-wilayah, diberikan tanggung jawab untuk ngurusin hartanya anak-anak yatim ataupun wakaf dan lain sebagainya. Ini semuanya bahaya, berbahaya. Sebab adapun di dalam kekuasaan, menjadi penguasa, baik itu raja, presiden, gubernur, wali kota, ataupun menteri atau apapun juga, itu Rasulullah bilang di dalam al-imarah, menjadi pejabat, menjadi penguasa, al-imarah awwaluha malamah wa wastuha nadamah wa akhiruha azab yaumil qiyamah. Permulaannya malamah, dimaki orang, dicaci orang. Sebut satu pemimpin. Coba ada gak raja, pemimpin, pejabat yang tidak dimaki, yang tidak dicemooh? Siapa? Semuanya dimaki, malamah, dimaki, dicemooh, diejek, dihina. Wawastuha, tengah-tengahnya nadamah, penyesalan, nyesel. Dia nyesel karena menjabat. Berapa banyak yang berakhir di penjara, berapa banyak yang berakhir digulingkan, berapa banyak yang terakhir menjadi buronan, yang lari ke luar negeri dan sebagainya. Pertengahannya ada nadamah, penyesalan. Wa akhiruha, akhirnya nanti besok hari kiamat, azab yaumil qiyamah, disiksa di hari kiamat. Terus makanya kita bingung, lu gak salah berebutan sama beginian. Ente berebutan, berlomba-lomba berebutan dengan sesuatu yang menjadi cemoohan, ledekan, ejekan, menjadi penyesalan, kerugian, menjadi azab hari kiamat. Terus ente berebutan keluar duit lagi buat begituan. Gak salah, yang benar aja. Berlomba-lomba untuk itu semuanya. Ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ngomong apa adanya. Ya. Nabi ini adalah gurunya para ulama. Gurunya para ulama. Nabi ngajarin, ngasih tahu tuh begitu. Itu mazhabnya dan itu yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain, "Ma min walin yali 'ashrah, fama fawqa dzalik illa ji'a bihi yaumal qiyamah maghlulat yadduh." Itu enggak ada satu pemimpin pun yang memimpin, yang tugas memimpin 10 orang atau lebih, melainkan besok hari kiamat datang dalam keadaan maghlulatan yadduh, tangannya itu dibelenggu, diikat, diborgol,
Hari kiamat datang di borgol. Nggak peduli dia adil, dia nggak adil. Pokoknya dari hari kiamat borgol dulu. Borgol dulu. Masalah adil nggak adil masih belakangan. Pokoknya datang diseret hari kiamat, dibawa dalam keadaan tangannya dibelenggu di borgol. Di borgol itu tangan tahu kemana? Ke leher. Ya, ke lehernya diikat, tangan sama leher disatuin, diikat kayak begitu. Kemudian fakkahu adluh au bagahu jawruh, kata Rasulullah. Entar belenggu itu dibuka oleh keadilannya dia atau dijebloskan oleh kezaliman dan kelalimannya dia. Dia zalim, udah, memang udah dibelenggu, tinggal cemplungin aja, tinggal jurakin, nggak pakai dibuka lagi. Yang penting udah diikat dulu. Dia adil, kebuka. Dia zalim, udah nggak pakai dibuka lagi, emang udah siap, udah ready masuk neraka. Go langsung lempar tendang. Al-wali, pejabat, besok hari kiamat disuruh disetrap berdiri di jembatan Jahannam, di jembatan Jahannam, di tepi Jahannam. Kalau dia baik, selamat. Tapi kalau dia bejat, itu tepinya miring, langsung longsor, masuk ke neraka Jahannam. Itu masuknya berapa lama? 70 tahun baru nyampe ke dasar. Tuh dia. Kayak begitu. Makanya orang berebut beginian, orang waras. Maaf nih, berebut beginian orang waras yang berebut. Fahami kalimat dilantik sama orang yang terobsesi ngejar-ngejar begituan. Yang tercela tuh, yang dicela itu obsesinya dia, itu yang tercela. Adapun kekuasaan itu sendiri, walaupun tanpa obsesi, mesti 1000 kali berhati-hati. Dengan obsesi udah lengkap, kasih selamatan ya. Lalu begitu. Yaqul la yawaddanna rijalun law anna zawaibahum ay sya'ar ru'usihim ulligat bi thuraya baina as-sama' wal ard wa lam yalu min amri al-muslimin syai'a. Besok hari kiamat sekelompok orang mereka berharap rambut mereka nih, rambutnya tuh ya digantungin di thuraya. Kayak baju digantungin, ada gantungan baju. Nah ini rambutnya digantung, bukan di gantungan baju, bukan di tiang bendera juga, bukan di atas hotel juga, di atas bintang, di gelantungan ke bawah begitu. Jadi kalau jatuh kan mampusnya tuh udah benar-benar mampus sudah. Dia berharap mendingan gue digantung kayak begitu. Jangan saya menjabat apapun dari perkara mukminin. Mendingan saya digantung setinggi itu lebih enak buat hati. Serem, menakutkan. Loh, lebih serem lagi. Menjadi pejabat tuh lebih serem lagi tanggungannya besok hari kiamat. Lebih menakutkan lagi. Dia bilang itu serem. Yang ente kerjain tuh lebih serem lagi, lebih menakutkan lagi. Nekat betul ente. Pemberani tuh yang kayak begitu tuh, pemberani. Nekat yang kayak begitu. Terus disebutkan bahwasanya man ju'ila qadiyan faqad dzubiha bi ghairi sikin. Nabi Muhammad bilang di dalam hadis, barang siapa yang dilantik sebagai qadhi, qadhi itu apa bahasanya sekarang? Menjadi hakim di suatu negeri, hakim agung di suatu negeri, dia menjadi hakim, dia dilantik menjadi hakimnya di situ, penguasanya sebagai hakim di negeri tersebut, maka dia telah disembelih, tapi sembelihnya nggak pakai pisau, sembelihnya dengan jabatan. Dia bunuh diri dengan jabatan yang dia pikul tuh, dia cari mampus buat dirinya sendiri. Man ghadha bil jahl fa huwa finnar. Orang ketika memutuskan hukum atas dasar kebodohan, mutusinnya atas dasar kebodohan, finnar, di neraka. Yang memutuskan hukum bil jawr, dengan kezaliman, semaunya dia memutuskan vonis berdasarkan kezaliman, bahwa finnar, di neraka juga.
Tapi yang memutuskan dengan keadilan, fahariyun an yanju kafafa. Yang memutuskan dengan keadilan, menjatuhkan vonis dengan keadilan, ya kali-kali selamatnya pas-pasan. Bukan beruntung, kagak, pas-pasan. Untungnya kagak untung, nggak ada yang untung. Kali dia selamatnya itu juga udah pas-pasan, udah khalas. Kali barangkali. La ilaha illallah. Makanya tuh ini semuanya disebutkan ancaman dari Allah, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap pemimpin, terhadap pejabat, apapun yang mereka jabat, skala besar ataupun skala kecil. Makanya itu ketika dia emang udah ketimpa beban untuk jadi pejabat, ya jalanin tugas, jalanin kewajiban. Itu yang bikin Sayyidina Umar bin Khattab siang kagak bisa tidur, malam nggak bisa tidur. Tidurnya tuh kalau lagi duduk atau ngeliap sedikit ketiduran, nah itu doang. Siang nggak bisa tidur, malam nggak bisa tidur. Yang kenapa nggak tidur siang? Saya kalau tidur siang saya nelantarin haknya rakyat. Kalau saya tidur malam saya nelantarin haknya Allah Taala. Bagaimana bisa tidur orang yang dibebanin kayak saya? Siang nggak bisa tidur, malam kagak bisa tidur. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz yang masya Allah hebat, mulia, hidup dalam kesenangan. Begitu menjadi khalifah, dia mau jalanin haknya Allah Taala di situ, dia nggak kuat. Sampai dia tawarkan kepada istrinya, dia selama menjabat berapa tahun? Hampir 3 tahun tuh kan? Selama dia menjabat menjadi khalifah, mandi junub cuma 2 kali. Mandi besarnya cuma 2 kali doang. Saking udah gak ada waktu, habis semuanya. Kemudian waktu dia musim dingin mau mandi besar, di malam hari dibawain air panas. Enggak, itu air panas kayu bakarnya dari Baitul Mal, saya nggak punya hak. Ini dinginnya di sana tuh masya Allah 6 derajat, 4 derajat, musim salju, Syam, salju di sana, dingin beku. Bilang enggak, katanya saya nggak mau, ini saya tidak berhak, ya itu bukan haknya khalifah. Jadi saya tetap mandi pakai air dingin. Nggak punya duit buat air panas, udah pakai duit sendiri, nggak punya, ambil dari Baitul Mal. Enggak, begitu, itu bukan hak saya sebagai khalifah buat ngambil dari Baitul Mal. Kata ininya nih, pembantunya udah nggak kuat sama dia, bilang kalau emang ente maksain begitu, besok pagi muslimin mukminin nggak punya khalifah. Kenapa? Nguburin khalifah yang ada, besok mati kedinginan. Kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, nggak bisa bermewahan. Habis waktunya, sampai akhirnya jumpa dengan salah seorang wali min auliyaillah. Bilang, Syekh, dia tahu nih wali mujab berdakwah. Bilang, saya punya hajat sama kamu. Apa hajatnya saya? Tapi janji kamu tunaikan, kamu kasih. Ya, bilang siap. Ente adalah wali yang adil, wajib saya patuhi. Benar, nurut, janji. Saya minta kamu sumpahin saya biar mati. Sumpahin, doain saya biar meninggal dunia. Saya pengen mati. Belum lah, saya nggak berani. Kalau hal itu saya lakukan, saya dikutuk sama muslimin. Sebab kamu adalah wali yang adil, pemimpin yang adil. Kalau saya lakukan itu dikutuk sama muslimin. Diajak juga tuh, ada bocah kecil, saya sayang sama dia, ajak juga dia biar ikut saya juga ke barzakh. Jadi saya sama dia, saya order mati buat saya sama itu bocah satu. Begitu. Akhirnya tuh orang doa sama Allah Taala, begitu, agar ya Allah wafatkanlah Umar bin Abdul Aziz dan hadza sobi, dan saya juga mati sekalian. Begitu. Kata sih, pemimpin kayak Umar bin Abdul Aziz meninggal dunia, lu mau hidup kayak gimana lagi? Apa enaknya hidup setelah kematian mereka? Apa enaknya hidup setelah kematian mereka? Dalam 1 minggu itu 3 jenazah keluar, 3-tiganya meninggal dunia. Sayyidina Umar
wa hadzal wali wa sobi, yang anak kecil tersebut. Masya Allah. Wah, makanya itu awli kalau meninggal tuh ngajak-ngajak. Yang diajak orang solihin atau wali, makanya itu wali-wali kalau meninggal bareng-bareng. Kayak ini Habib Salim bin Abdullah Syatiri. Meninggalnya itu dalam satu momen tuh Habib Salim bin Abdullah Syatiri. Terus Idrus bin Abdullah bin Sumaid, Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Syahab. Terus sebelumnya lagi Al-Habib Husain bin Ahmad bin Alawi bin Al-Habshi. Habib Husain bin Ahmad bin Alawi bin Ali bin Muhammad Al-Habshi. Jadi maulid keponakan Habib Anisul. Masya Allah, aulia kalau meninggal tuh begitu, bareng-bareng ngajak. Ya. Subhanallah, jadi kebarzakhnya tuh pestanya sekalian, limahnya sekalian. La ilaha illallah radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, orang tuh makanya tuh jadi pemimpin kagak enak. Makanya orang mau jadi pemimpin sungguh benar, kita mau nyembelih diri sendiri, mau cari mampus, mau cari mati, mau cari hancur, mau cari binasa. Yang lolos dari neraka sedikit banget. Tapi juga pemimpin kalau dia adil, kalau dia benar, maka itu pahalanya gede. Itu sehari yang dilalui di muka bumi ini dipimpin oleh imam, pemimpin yang adil, itu lebih baik bagi hamba-hamba Allah melebihi melebihi ibadat 60 tahun. Sehari dilalui oleh pemimpin yang adil lebih baik daripada ibadat selama 60 tahun. Satu hudud hukum Islam yang dijalankan di muka bumi satu aja itu lebih ampuh di dalam mensterilkan, mensucikan bumi daripada hujan yang mensterilkan bumi selama 40 hari. Satu aja hukum dijalankan itu lebih ampuh. Nah, makanya itu sebabnya wabah, penyakit, apapun di mana-mana itu adalah itu menyebarnya kemaksiatan, menyebarnya perzinahan, menyebarnya homoseksual, menyebarnya kezaliman, kemudian juga ngambil haknya orang, haknya anak yatim, haknya fuqara wal masakin. Nah, itu yang menyebabkan ini bala, bencana, musibah, penyakit, wabah. Itu dia. Imam yang adil, doanya manjur, dikabulin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada, kata Rasulullah, la yastakhif bihi illa munafik. Tidak ada orang yang meremehkan, mengolok-ngolok imam yang adil melainkan orang munafik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya mereka, imam yang adil, termasuk salah satu dari 7 orang yang hari kiamat bernaung di bawah naungan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Besok di bawah arasy-Nya Allah, enggak ada tempat bernaung VIP kecuali tempat tersebut. Pemimpin-pemimpin yang adil besok di hari kiamat, ala manabir min nur, ala yaminir rahman. Mereka ditempatkan di mimbar-mimbar terbuat dari cahaya di sisi yaminnya Rahman jalla jalaluhu wa ta'ala ta'zamatuh. Pemimpin-pemimpin yang adil, al-muqsitu ahlul adl wal insaf, ya, itu kedudukan mereka begitu. Adapun yang jadi pemimpin dia zalim, dia semena-mena, dia menganiaya, maka celaka, rugi, sial dari azab Allah, dari hukuman, dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya jangan sampai tuh seseorang tuh dia menikmati dunia yang sesaat, yang cuma sedikit, tapi di hari kiamat dia ditimpa dengan beragam bencana, kesulitan. Dia bakal berangan-angan, berharap andaikan saya nggak pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar bin Khattab sampai ngadu di hadapannya Sayyidina Uwais Al-Qarni. Begitu dia bilang, man ya'khudha minni bihadafiriha, siapa yang mau ngambil nih imarah nih kekuasaan, seisi-isinya dia ambil deh dari saya deh. Nah, asal ada orang benar yang mengambil, ambil deh. Saya nggak mau, cuma dipaksa ditunjuk. Begitu. Sampai Sayyidina Umar bilang, laitani lam talidni ummi laitaha kanat agima. Andaikan saya nggak pernah dilahirkan oleh ibu saya, andaikan ibunya Umar mandul, jadi Umar nggak perlu lahir ke muka bumi ini untuk memikul tanggung jawab yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu makanya menakutkan. Nah, Rasulullah bilang tuh,
Kalau emang ada orang ditunjuk, kita nggak suruh ente lengser dari jabatan ente, enggak gitu. Kita makanya tuh orang-orang yang menempuh ini, yang terhubung dengan as-salihin, yang menempuh jalan ini, para ulama kita, para habaib kita, para syuyukhna, mereka kagak nafsu sama beginian. Kalau punya nafsu sama beginian, ya nggak tahu kita. Pokoknya habaib yang kita kenal, ulama yang kita kenal, kagak nafsu sama beginian, nggak noleh, nggak nyari yang beginian. Hatta disodorin kagak mau disodorin. Kayak Sayyidina Husain bin Syekh Bakar bin Salim, katsir min al-awliya, nggak mau sama yang begituan. Itu katanya mereka tuh adalah orang-orang yang tidak menginginkan, nggak menoleh kepada hal-hal yang remeh seperti ini. Tapi juga kita bukan berarti, wah ada orang yang kerjaan itu, ayo lengser, turun. Enggak, kamu dengan jabatan kamu, tenang, jangan khawatir kita bakal ngerebut ente punya jabatan atau ngelirik ngidam-ngidamin ente punya jabatan, kagak. Kita nggak ngiler sama jabatan ente, malah kita kesian. Kita mau moga-moga kamu selamat masuk surga, moga-moga selamat dari belenggu, moga-moga selamat dari neraka, moga-moga meninggalnya husnul khatimah, moga-moga ditolong oleh Allah. Itu doanya kita, itu harapannya gitu. Kita mau selamatin semua orang. Begitu. Ketika dia udah jabat itu semua, paling yang kita mau satu aja, takwa kepada Allah Ta'ala. Jangan ninggalin sholat, jangan menyebarkan kedengkian, jangan menzalimi hamba-hamba Allah Ta'ala, berikan keadilan, kasih haknya orang. Begitu, jangan ambil haknya orang lain. La ilaha illallah. Sayyidina Umar bilang, kalau ada keledai, kalau ada keledai kepleset di tepi sungai Furat, gara-gara jalan yang belok di tepi sungai, di mana di Furat sana jauh, maka niscaya saya bakal ketakutan, kata Sayyidina Umar, kalau saya hari kiamat bakal diadili, dituntut oleh Allah, tuh rakyatmu keledai kepleset. Ada rakyat, apa rakyatnya siapa? Bukan siapa, apa rakyatnya? Keledai. Itu rakyatku, dia kepleset di tepi sungai Furat, tempat yang jauh, di tepi sungai, emang becek, emang belok, dia kepleset. Saya takut saya diadilin oleh Allah Ta'ala gara-gara kejahatan yang dinisbatkan kepada saya itu. Saya bakal takut hal yang demikian, kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa ardahu. Makanya berat. Ayo, berapa jalan yang berlubang, berapa ini, berapa itu. Ya Allah. Nabi bilang, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashadda alaihim fashgug alaih wa man rafaqa bihim farfug bihi. Ya Allah, yang memimpin umatku, menjadi pemimpin atas umatku, terus nyusahin umat, bikin kebijakan yang ngasih susah, bikin repot. Kata Rasulullah, ini Rasul dia berhak untuk melakukan apapun, sebab ini umatnya Nabi. Ya Allah, kalau ada pemimpin yang jadi pemimpin terus nyusahin umat, bikin kebijakan yang nyusahin umat, maka susahin tuh orang biar dia susah. Rasulullah yang doa, kalau doanya Nabi pasti dikabulin. Kalau ada orang yang jadi pemimpin terus memberikan kemudahan kepada umat, ya, lembut kepada umat, maka lembutkanlah orang tersebut, berikan kemudahan bagi dia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ente sekarang lu gak usah doain, gak usah nyumpahin pemimpin. Ya, kalau dia baik, udah doain gak apa-apa. Nyumpahin, kita bukan tukang nyumpahin orang. Kalau dia gak benar, udah disumpahin sama Nabi Muhammad. Khas. Selesai, ngapain kita ngotorin mulut? Jangan kita nyumpahin seseorang, gak taunya tuh orang di sisi Allah Ta'ala minas sholihin, derajatnya tinggi. Kita gak tahu hubungan antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ma min walin yamut yawm yamut ghasyan li ra'iyati illa haramallahu alaihi jannah. Saya dizalimin. Lu bukan hakim, ente rakyat jelata sama kayak kita. Asal tahu aja, Nabi bilang, tidaklah seorang pemimpin dia mati, saat dia mati dalam keadaan korupsi, nipu umat, nindas umat, melainkan Allah Ta'ala haramkan tuh orang masuk surga. Sudah. Jadi gak usah pakai nyumpahin orang, doain orang.
Kata Imam Al-Haddad, ya ulama bilang tuh, kita jangan nyumpahin pemimpin, jangan nyumpahin pejabat. Kalau kita nyumpahin pejabat, biar mampus, biar hancur tuh pejabat. Mampusnya dia dengan nindes ente, makin tindes, makin injek, makin gecek. Itu mampusnya dia, celakanya dia dengan nindes ente. Doain, ya Allah, biar pemimpin kita pada masuk surga. Masuk surganya dia bagaimana? Dengan menempuh jalan hidayat, menjadi orang baik, menjadi orang benar. Begitu. Itu kata ulama, kalau saya punya satu doa manjur dikabulkan oleh Allah, niscaya saya bakal peruntukkan doa itu buat sultan, buat pemimpin, pejabat. Kenapa? Soalnya kalau dia benar, semuanya jadi benar. Yang benar-benar Allah Ta'ala benerin. Rakyat kita jadi benar, pejabat kita jadi benar, ustadz kita, ulama kita juga jadi orang benar semuanya. Ya, Masya Allah. Ini sekalian kita mau tahlil, banyak benar nih yang pada meninggal dunia. Masya Allah. Banyak banget yang meninggal dunia. Al-Hawl al-Dhikra yang Al-Habib Salih bin Abdullah bin Umar Al-Shatiri wa syuyukhuna Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Shahab, Al-Habib Hussein bin Ahmad bin Alwi, Al-Habib Haidrus bin Abdullah, kemudian juga Al-Habib Mahdi bin Abdullah bin Husain Syami Al-Attas, yang tadi barusan meninggal dunia juga Syekh Ali bin Saleh bin Ali Jabir, jami' amwatana amwatul muslimin. Afdalul dzikri fa'lam annahu